Duh, Kak Karisa mana sih kok nggak muncul-muncul? Padahal kita udah mau syuting. Kok ada cincinnya doang? Ya, kalau gini mah kita pakai cara instan aja. Kita kembali ke 2 jam yang lalu. Kok ada yang ngetok-tok sih? Dari mana ya? Kayak ada di sini deh. Aku tahu Kak Karisa ada di mana. Hai Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama aku Yobita Dan aku Karisa. Ya, di sini kita akan membahas film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Mantap. Bareng ya kita mantap kan. Keren ya. Iya, Girl kayak seru power. banget nih hari Iya, ini. iya. Apa nih yang kita bahas? Kita hari ini mau bahas film horor lagi karena udah bau-bau Oktober tuh Halloween pasti banyak film horor ya. Dan kebetulan ini kayaknya mungkin kalian udah pada familiar ya. Iya, udah dengan gak asing. Kisah Tanah Jawa. Ya nggak sih? Yang mau kita bahas adalah film Kisah Tanah Jawa Pocong Pocong Gundul. Gundul. Yes. Isi ya, Gundul ya. Konyol gak sih cerita ini kayak Iya. dari judulnya sebenarnya udah agak kayak ngelawak. Iya lagi awal kayak kok dia lucu ya? Iya. Kayak dia botak kah Itulah gitu loh. yang bikin saya awalnya kayak sepertinya tidak Agak. bagus gitu. Jadi film ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Kalau misalnya kalian tahu, dia tuh sutradara film KKN Desa Penari. Iya. Danur juga, Danur 1, 2, 3 sama Asih. Ya betul. Gitu. Jadi emang track recordnya tuh banyak film horor ya. Nah, diperankan siapa aja sih, Kak? Oke, yang jadi Om Hao-nya itu Deva Mahendra. Sebenarnya sama sih kalau kalian nonton serialnya sebelumnya yang di Kisah Tanah Jawa Gunung Merapi. Iya. Itu tuh sama yang mainin Deva Mahendra. Terus juga ada namanya Della Dartian itu Iya. sebagai Rida. Kemudian ada Mas Iwake Yes. Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh. sebagai si pocong gundulnya. Iya, Ini kalian atau pasti bingung Walis deh. dia. Iya, Hmm. pasti pada bingung deh kayak kok tiba-tiba muncul Mas Iwake gitu ya di sini. Iya, itulah makanya kalian harus nonton. Ya, Harus nggak ya? betul. Ya kita nonton Kalau aja dulu menurutku reviewnya. harus. Oh iya. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, ini filmnya tentang apa sih kok gundul-gundul gitu? Jadi film ini menceritakan tentang kisahnya si Om Hao ini ya. Ya betul. Jadi dia tuh kan punya kemampuan retrokognisi, di mana dia bisa mengetahui kejadian yang udah berlalu gitu. Ya, makanya dia Jadi- juga suka banget sama sejarah tuh karena emang dia punya kemampuan untuk bisa dibilang melihat sejarah gitu yang udah Iya. lewat-lewat. Jadi di sini dia diminta tolong oleh sepasang orang tua murid Ya. yang anaknya udah hilang selama 2 hari. Ya, dia Gitu. itu kayak di satu sekolah dan katanya tuh udah nggak ketemu 2 hari tapi Iya. nggak ada yang tahu kemana anaknya. Iya pokoknya hilang aja gitu. Nah dia pakai kekuatan si retrokognisinya itu sampai akhirnya ketemu dan ternyata diculik oleh si pocong gundul ini. Terus kayak akhirnya dia diteror-teror, ditakut-takutin juga gitu. Betul. Lebih kayak semi adventure gitu ya. Ya, bener sih. Iya kan? Nah langsung aja kita masuk ke reviewnya kali ya. Oke, boleh. Dari plotnya menurut Kak Karisa gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, aku suka sih kayak dibandingkan si serial ini di plotnya sendiri tuh menarik karena dia itu rapih banget. Plotnya tuh rapih karena ini based on a true story. Itu tuh rapih, terus walaupun durasinya tuh kayak 1 jam 40 menit ya. 47 Itu menit. Iya, 40-an menit itu tuh kayak hampir 2 jam, itu kan lumayan lama. Sumpah, aku gak berasa itu 2 jam guys. Oh, Kayak iya. beneran seru, gak ngebosenin dan intens gitu loh. Aku beda lagi. Nah, kalau kamu gimana? Aku ngeliat plotnya tuh kayak ya sebagaimana mestinya film horor Indonesia ya. Kayak ya udah aja dan konfliknya itu menurut aku terlalu simple. Oke. Mungkin ini ada hubungannya dengan si film ini kan adaptasi dari buku ya. Betul. Aku nggak baca bukunya, terus aku juga nggak ngikutin kisah Tanah Jawa nih. Gimana sih dia ngapain aja gitu. Aku kayak udah nonton gitu. Dan kebetulan tuh aku aku baca bukunya nih. Oke. Yoh. Bener sih, mungkin kenapa plotnya tuh jadi kerasa kayak kesannya simple banget, konfliknya juga biasa aja tuh karena kebetulan di novel itu sebenarnya banyak banget
beberapa konflik yang menarik kalau misalnya ditaruh ke film. Bahkan tuh ya buat kalian yang baca novel juga pasti berharapnya ada ya. Kayak contohnya tuh ada yang kesurupan massal di sekolah. Itu aku yakin banget kalau dimasukin bisa bikin konfliknya lebih intens gitu. Kesurupan massal, terus gimana kejahatannya si Walis di itu sebengis apa, sebejat apa itu tuh juga ada. Kalau di film kan gak ada kan. Bahkan kalau kalian nonton trailernya itu kan ada adegan yang pocong jedotin kepala tuh. Itu juga gak dimasukin ke dalam filmnya. Iya. Jujur itu juga aku gak tahu sih alasannya apa. Cuma memang itu yang nurunin sedikit value dari film ini sih. Itu jadi kekurangan juga ya. Karena bagi orang yang awam banget itu nonton ini kayak, apa sih ini kok tidak seram gitu. Lucu ya, gundul aja gitu loh. Ya gak sih. Jadi sebenarnya aku punya ekspektasi tinggi banget. Karena aku nonton trailernya tuh serem ya. Karena dari vibe-nya tuh kayak, wih serem nih, takut nih, pocong nih gitu kan. Tapi ternyata aku ngeliat konfliknya gitu aja, plotnya gitu aja, jadi kayak ya gitu loh. Kalau aku sendiri, aku gak naruh ekspektasi sih. Setelah nonton trailer itu aku pikir kayak ya selayak kayak film Indonesia biasa ya, dimana kayak apalagi judulnya tuh udah pocong gundul tuh kayak aduh apaan nih, kayaknya sih bakal kurang banget. Tapi ternyata setelah aku nonton itu kayak beyond my expectation. Aku malah suka gitu. Bahkan kayak menurutku ini tuh salah satu film horor yang kayak based on true story, gak dilebih-lebihkan dan logis banget tuh ya ini film lebih ini make sense gitu. ya. Iya. Nah tadi ngomong-ngomong castnya itu sama dengan yang seriesnya. Kalau di sini gimana nih? What do you think? Wah aku suka banget sama si Mas Deva Mahendra ya. Dia berhasil banget jadi Om Hao, kayak bener-bener dari apa ya, pembawaannya tuh vibesnya udah sama banget. Dan di sini kan menggunakan bahasa Jawa ya. Iya, ada subtitlenya juga ya. Kadang kalian pasti nonton ini gak sih kayak ngerasa Jawanya mungkin dibuat-buat gitu. Ini natural banget. Semua karakternya natural banget, dari Om Hao-nya, terus yang jadi Ridanya juga oke banget gitu menurutku. Iya, aku juga suka sih. Maksudnya kayak sudah cukup. Aku coba sebenarnya satu kata buat film ini tuh cukup gitu. Aktingnya cukup, tapi kadang emang lucu ya. Maksudnya aku gara-gara nonton Tetangga Masa gitu lihat Deva Mahendra tuh di sini kayak ih, ntar lagi mau ngelucu ya gitu. Oh, masih melekat sama karakternya gitu ya. Karena kayak ini orang beneran takut gak sih gitu, kayak ih lucu nih nah gitu. iya mungkin itu sih. Iya kan? Menurutku ya ini kayak satu film yang bagus kalau disajikan untuk fansnya Om Hao. Tapi untuk audiens general yang mungkin contohnya kayak Yobita kayak baru tahu soal kisah Tanah Jawa ini, tahu Om Hao, itu tuh mungkin ngerasa kayak kok dia lihat ini nggak setakut itu. Tapi emang nyatanya di real life kayak si Om Hao itu emang pembawaannya persis kayak gitu guys. Jadi kayak gimana dia gitu ya. Terus kayak cowok-cowok yang cupu ya kelihatannya, tapi ternyata bisa seberani itu, kok bisa nerdy gitu ya kan. Dan emang karakternya Rida juga aku sebenarnya suka karena dia jadi comic relief ya. Celetukan-celetukannya tuh lucu gitu. Terus juga kita tidak bisa pungkiri performance-nya Mas Iwa K. Iya sumpah, itu dia bisa creepy banget. Dia tuh gak perlu, dia kayak diem aja aku takut anjir. Iya lagi, dia tuh kayak dia pernah main film horor gak sih? Kayak gak pernah ya. Jujur kurang tahu ya saya. Kalau gak salah aku lihat belum pernah, itu baru pertama kali dan dia jadi hantunya gitu. Itu kayak cuy lo serem banget, takut gitu. Bener-bener, itu apalagi ada beberapa adegan dia kan juga salah satu yang mas muncul ke jumpscare ya. Padahal physically-nya biasa aja, tapi serem banget sumpah, kayak ngagetin beneran gitu. Pembawaannya dia bisa creepy banget. Iya. Ngomong jumpscare nih, kamu ngomong suka jumpscare? Enggak lagi. Kenapa? Karena gini, jumpscare-nya itu kaget karena lagunya doang, karena scoringnya doang, which is scoringnya tuh oke menurut aku, nggak lebay ya. Dari awal scoringnya udah intens banget sih menurut aku, bagus, kayak sync banget, match banget sama setiap adegannya, itu cocok banget sih menurutku. Jumpscare juga, tapi ya itu nggak serem karena hantunya, wujudnya. Aku apa ya, kayak lucu ya, maksudnya kayak tengkorak doang, nggak yang gimana-gimana banget. Kalian kalau misalnya tahu film Predator itu ada monsternya, itu dicampur sama Vecna-nya Stranger Things ya. Itu kalau jadi satu itu hantunya. Tapi aku setuju sih, memang kayak setannya tuh gak terlalu serem ya, tapi jumpscare-nya aku suka karena dia kreatif. Kayak banyak banget jumpscare yang gak terduga gitu tuh kayak muncul, kayak kalian tuh gak akan tahu, kayak dikira itu abis ini nggak apa-apa, tapi ternyata muncul. Itu banyak banget. Itu juga didukung sama sinematografinya ya. Iya, banyak banget sinematografinya Mas Awi tuh yang kayak ada upside down shot itu kayak nggak mau nonton juga, jadi nggak bosan kan. Iya bener, ternyata tuh kayak mendukung. Karena kalau menurut aku di film-film sebelumnya itu nggak terlalu
mendukung ya. Iya. Tapi di kali ini ternyata kayak menambahkan ketegangannya. Nambah intensity-nya karakter-karakternya. Jadi overall Kak Karissa suka Aku ya? suka. BTW FYI sih guys, Kenapa kayak sosok si hantunya ini setelah aku menonton beberapa behind the scene-nya, terus adalah kayak dia menceritakan sosoknya si Walis Dini, ternyata waktu mereka syuting terus kayak ngebikin sosok karakternya Walis Dini yang tadi dibilang mirip Vecna Stranger Things. Emang di real life-nya di saat Om Hao melihat makhluk itu bentukannya emang kayak gitu guys, kayak persis sama yang digambar itu. Jadi tuh gambar waktu ada partnernya Om Hao ngegambarin sosoknya si Walis Dini itu beneran kayak gitu bentukannya. Yang kata dipanggil ya? Iya, kayak pokoknya mereka ada komunikasi terus kayak digambarin lah bentuk Walis itu kayak gimana. Emang bentuknya kayak gitu. Tapi itu menurutku jadi kekurangan ya. Karena yang tadi Yobita bilang, karena kayak agak kurang gitu. Kayak film ini tuh menurutku cocok untuk kayak yang ngefans sama Om Hao aja. Tapi untuk general audience pasti ngeliatnya tuh kayak konyol kok bentuknya kayak gini. Tapi experience buat orang yang udah pernah kayak ngikutin penelusurannya Om Hao itu kayak pasti merinding juga ya. Terus kayak anjir ternyata kayak gini gitu. Tapi kebayang gak sih dia gambar kayak gitu. Ya gak sih, kan dipanggil terus ini kayak kurang gitu ya. Iya, tapi emang di penelusurannya itu sering banget sih memang kayak gitu. Nah kalau gitu ratingnya dari Kak Karissa berapa nih? Kalau aku 7 dari 10. Ini sebuah awal mula yang bagus untuk universe Kisah Tanah Jawa. Ya, kalau dari aku 6,5. Oke. Agak lebih rendah ya. Beda dikit gak apa-apa lah ya. Aku juga sebenarnya looking forward untuk film-film dari Kisah Tanah Jawa selanjutnya sih, karena kayak serem-serem ya. Dan seru banget juga, menarik ceritanya juga. Tuh menarik sih. Iya. Oke deh, kalau gitu sekian dari kita untuk episode minggu ini. Betul. Jangan lupa stay tune untuk episode minggu depan karena kita akan review film lagi ya, yang pastinya ya. Betul banget. Bagi kalian yang mau rekomendasi atau mau komen tentang review di episode ini juga silakan langsung komen di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe YouTube channel Beers TV. Iya, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita update episode baru. Dan kita juga ada TikTok ya guys. Jangan lupa di follow di @movie.freak. Di situ ada ada berbagai review film, terus kita rekomendasi film juga. Ada deh kontennya. Ya, kita update banget. Jadi jangan lupa untuk di tap like-nya, di share, di follow, repost semuanya juga. Yes. Oke deh, kalau begitu Yobita signing out. Karissa pamit. See you di next episode. Bye.